Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jodoh Syap dan channel kita yaitu Jodoh Syap. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang investasi pada sekuritas hutang. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama kita masuk ke aset keuangan. Aset keuangan sendiri itu terbagi menjadi 4 kategori dalam aset keuangan. Nah, yang pertama ada aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi. Kemudian ada aset keuangan hingga jatuh tempo. Kemudian ada pinjaman atau piutang. Kemudian ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Nah, untuk aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi itu sendiri seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mungkin saya tidak usah menjelaskan lagi. Kemudian yang kedua ada aset keuangan hingga jatuh tempo. Nah, maksud dari aset keuangan hingga jatuh tempo ini adalah aset tersebut kita miliki sampai batas tertentu. Nah, ketika batas waktu tersebut telah habis, maka aset tersebut akan berkurang. Kemudian ada pinjaman dan piutang. Pinjaman atau piutang. Kalau pinjaman atau piutang sendiri itu orang lain meminjam uang kepada kita dengan batas waktu atau dengan jaminan, tetapi pas batas waktu tersebut dan pengembalian uang tersebut telah dilakukan, maka aset kita tersebut akan berkurang. Kemudian ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Nah, untuk aset keuangan tersendiri untuk dijual itu sendiri adalah aset ini adalah aset yang dimana siap dan akan bisa dijual kapan saja. Kemudian kita masuk ke penjelasan selanjutnya kita masuk ke akuntansi terkait aset keuangan. Yang pertama ada akuntansi terkait aset keuangan ketika diperoleh. Kemudian ada bagian akuntansi untuk perolehan bunga. Kemudian ada bagaimana aset akuntansi untuk bagaimana aset akuntansi untuk aset keuangan ketika aset tersebut dinilai. Kemudian yang terakhir bagaimana akuntansi mengenai harga perolehan. Selanjutnya, dua kategori aset keuangan yang dinilai dari nilai wajar. Yang pertama ada diukur dari penilaian laba rugi, kemudian yang kedua ada penilaian yang diukur dari available for sale. Kemudian ada instrumen aset. Nah, instrumen aset sendiri, aset keuangan sendiri itu terbagi menjadi cash, kemudian ada piutang, kemudian ada piutang wesel, kemudian ada investasi saham atau obligasi, kemudian ada aset tak bergerak atau kemudian ada aset dan lain-lainnya. Selanjutnya ada instrumen utang. Nah, instrumen utang sendiri itu terbagi menjadi yang pertama ada obligasi seperti yang kita kenal sendiri, kemudian ada hutang wesel, kemudian ada hutang biasa, kemudian ada hutang hipotek dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke instrumen ekuitas. Nah, ekuitas sendiri itu adalah saham biasa, saham sendiri yang dimana saham tersebut terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham istimewa, saham agio dan saham dan lain-lainnya yang berbentuk saham. Ini ada sekuritas dilutif. Ini ada sekuritas hedging. Kemudian kita masuk ke aset keuangan terbagi menjadi untuk aset keuangan sendiri itu terbagi menjadi yang pertama diukur dari nilai wajar atau laba rugi, kemudian aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Maksud dari aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo tersendiri, aset tersebut akan kita miliki dengan batas waktu di mana ketika batas waktu tersebut telah habis, maka orang tersebut akan melunasi aset tersebut kepada kita, maka aset kita tersebut akan berkurang nantinya. Kemudian ada long and receivable, kemudian ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Kemudian kita masuk ke penyajian efek pada etap. Nah, untuk penyajian efek pada etap sendiri itu yang pertama ada held to maturity, kemudian ada trending, kemudian ada variable sale. Selanjutnya kita masuk ke investasi instrumen utang. Nah, untuk investasi instrumen utang sendiri itu yang pertama dalam
investasi instrumen utang sendiri dalam hal ini sama dengan obligasi, tetapi yang menjadi pembeda adalah kali ini membahas tentang pembeli obligasi atau pembeli obligasi. Misalnya kita ada suatu perusahaan, ada suatu perusahaan yang dimana menerbitkan obligasi. Nah, kita adalah sebagai pembeli obligasi tersebut. Kemudian untuk obligasi sendiri itu daftar akan dibuatkan amortisasinya tetap akan dengan metode bunga efektif. Nah, perbedaannya adalah tidak ada beban bunga yang diakui, melainkan pendapatan bunga yang diakui nantinya. Kemudian tidak ada pengampunan hutang atau hutang obligasi, melainkan investasi obligasi tidak ada bunga investasi obligasi. Kemudian tidak ada bunga yang dibayarkan, melainkan pendapatan bunga. Kemudian dan lainnya lawan dari obligasi sendiri nantinya. Mungkin itu saja dalam penjelasan saya. Kalau ada salah kata saya dalam pengucapan atau lain-lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.